Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azhara Putri dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori pendekatan perilaku konsumen. Pendekatan perilaku konsumen ada dua, pendekatan koordinal dan pendekatan ordinal. Asumsi adalah konsumen bersikap rasional dengan anggaran yang tersedia. Konsumen memaksimalkan kepuasan totalnya dari barang yang dikonsumsinya. Adapun pendekatan kardinal, yang pertama, kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan ukur. Yang kedua, konsumsi berusaha memaksimumkan kepuasan total. Yang ketiga, makin banyak barang yang dikonsumsi, makin besar kepuasan. Yang keempat, kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran. Dan yang selanjutnya terjadi pada hukum the law of diminishing marginal utility. Pada tambahan kepuasan setiap satu satuan, setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi semakin kecil. Mula-mula kepuasan akan naik sampai di titik tertentu, tambahan kepuasan akan semakin turun. Tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi satu unit barang bisa dihargai dengan uang, sehingga makin besar kepuasan semakin mahal harganya. Jika konsumen memperoleh tingkat kepuasan yang besar, maka dia akan membayar mahal. Sebaliknya, jika kepuasan yang dirasakan konsumen rendah, maka dia akan mau membayar dengan harga murah. Pendekatan kardinal disebut daya guna marginal. Adapun keseimbangan konsumen tercapai jika konsumen memperoleh kepuasan maksimum dari mengonsumsi barang. Yang kedua, ada pendekatan ordinal. Kelemahan pendekatan kardinal adalah kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Pengukuran semacam ini sulit dilakukan. Sedangkan pendekatan ordinal mengukur kepuasan konsumen dengan angka ordinal atau relatif. Maksimisasi kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran atau budget line. Adapun ciri-ciri kurva interference, yang pertama, mempunyai kemiringan yang negatif atau konsumen akan mengurangi konsumsi suatu barang bila ia menambah jumlah barang lain yang ingin dikonsumsi. Yang kedua, cembung ke arah titik origin, menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi. Yang ketiga, tidak saling berpotongan untuk memenuhi asumsi transitivitas atau konsistensi preferensi. Adapun garis anggaran atau budget line merupakan batasan atau constraint kemampuan konsumen secara umum satuan uang jika konsumen ingin menggunakan semua anggaran yang tersedia. Adapun pengaruh perubahan pendapatan konsumen terhadap keseimbangan konsumen. Yang pertama, income consumption curve atau ICC, kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Yang kedua, pengaruh perubahan harga terhadap keseimbangan konsumen, Price Consumption Curve atau PCC, kombinasi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen yang memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya, ada perbedaan pendekatan kardinal dan ordinal. Pendekatan kardinal, yang pertama, kepuasan konsumsi diukur dengan satuan ukur menggunakan alat analisis marginal utility atau pendekatan marginal. Sedangkan pendekatan ordinal, yang pertama, kepuasan konsumen diukur dengan angka ordinal atau relatif. Yang kedua, menggunakan analisis indifference kurva. Adapun surplus konsumen, ketersediaan membayar, adalah jumlah maksimum yang mau dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang.
Sedangkan surplus konsumen adalah kesediaan konsumen membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayar konsumen. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang teori pendekatan konsumen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.